Oke, Cak, kita masuk ke part yang keempat gitu. Mm-mm. Apa nih pertanyaan selanjutnya yang mau kamu diskusikan? Ya, jadi aku cerita sedikit dulu Kak Boleh, untuk boleh, aku. Jadi kan boleh. aku ini beberapa hari lalu ada interview di dua perusahaan. Hmm. Nah, tapi itu belum ada feedback dari company tersebut gitu Kak. Dan pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan setelah saya melewati tahap rekrutmen? Kemudian ciri-ciri perusahaan yang seperti apa yang memang niat untuk merekrut saya. Terima kasih, Kak. Oke, menarik pertanyaannya. Ini bagus banget ya, pertanyaanmu bagus-bagus loh. Jadi gini, Ya, terima kasih, Kak. perusahaan kalau lagi butuh orang Mm, pasti segera buka loker. Ini ngomong definisi umum aja, ya kan? Ya. Mm, Kalau butuh orangnya tahun depan, ya buka rekrutmennya tahun depan. Nggak mungkin buka rekrutmennya sekarang, gitu. Oke. Sehingga perusahaan itu akan berusaha menggunakan tahap rekrutmen sesuai yang biasa mereka lakukan untuk segera memperoleh kandidat terbaik. Nah, sebagai seorang kandidat, calon karyawan, Mm-mm. harus tahu dua hal ini. Yang pertama adalah suka nggak Mm-mm. suka, kamu nggak mau, kamu bukan kandidat tunggal, ya kan? Mm-mm. Kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, Mm-mm. yang dibandingkan itu tidak hanya yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki, tapi Mm-mm. semua hal itu dibandingkan. Nanti aku jelasin Oke. maksudnya semua hal itu apa aja. Jadi Mm. itu kamu harus sadar ini aku bukan pelamar tunggal nih. Aku pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Ya, Yang baik, nomor Kak. dua adalah ada tiga faktor utama Mm-mm. seseorang itu bisa bergabung ke suatu perusahaan. Mm-mm. Tiga faktor itu apa aja? Pertama itu keinginan, Mm-mm. kedua tuh kesempatan, Oke. yang ketiga tuh kemampuan. Mm-mm. Tiga hal inilah yang akhirnya seseorang tuh dipekerjakan oleh perusahaan. Keinginan, kesempatan, dan kemampuan. Nah, aku akan ngelihat dari sudut pandang job seeker. Keinginan tuh lebih dari sisi kamunya. Kamu tuh Mm-mm. pengen nggak kerja di sana sebagai itu. Keinginan itu lebih condong ke arah job seekernya. Yang kedua, Oke, Kak. kesempatan. Kesempatan ini lebih dari arah perusahaannya. Dia buka loker nggak gitu. Mm-mm. Oke. Nah, keinginan lebih condong ke kandidat, kesempatan lebih condong ke perusahaan. Nah, jembatan antara keduanya itu adalah kemampuan di tengah sini, Mm-mm. gitu. Kemampuan ini harus balance kayak kita jabat tangan sama-sama kuat. Kamu Mm-mm. berhasil menunjukkan bahwa saya punya kemampuannya, perusahaan Mm-mm. juga yakin bahwa kamu memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Karena kalau Mm-mm. ini timpang, salah satu nggak ada, ya tetap nggak bisa. Kamu ada keinginan, kamu ada kemampuan, tapi kesempatan lokernya nggak ada. Atau ada Mm-mm. lokernya, ada kemampuannya, sorry, ada lokernya, kamu punya kemampuannya, tapi kamu nggak pengen kerja di sana atau sebagai itu, sama aja. Atau kamu Mm-mm. pengen kerja di sana, perusahaan juga lagi buka loker, tapi kamu nggak punya kemampuannya, cuma modal pengen loh gitu. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak pernah kayak gimana. Makanya itu harus terpenuhi. Sehingga kamu Mm-mm. harus bisa menunjukkan ya ketiga Mm-mm. hal ini. Perusahaan buka loker, otomatis sudah terpenuhi kan ini dari Iya. sisi kesempatan. Nah, sekarang tinggal dari sisi dua hal ini nih. Di kandidat ini kamu harus nunjukin dua ini kan. Keinginan Betul. dan kemampuan. Saya Mm-mm. benar-benar ingin bekerja di sana. Yang kedua, saya benar-benar punya kemampuannya. Nah, keinginan dan kemampuan ini ditunjukkan kapan? Ya sejak awal kamu mengikuti proses rekrutmen. Perusahaan nge-share info loker, segera di follow up. Jadi jangan nunggu besok, oh ini terakhir tanggal 15, sekarang masih tanggal 2, ntar aja deh. Jangan gitu. Wah ini udah malam hari, nggak apa-apa. Ngirim lamaran pagi, siang, sore, malam tuh nggak apa-apa. Segera aja gitu. Ngapain ditunda Mm-mm. gitu kan? Karena itu sebenarnya menunjukkan niat kamu, keinginan kamu, ya kan? Yang Mm-mm. selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan itu tidak hanya dituliskan di CV, tapi di lampiran-lampiran yang di part pertama udah aku bilang. Tapi ditunjukkan di aktivitas sosial mediamu. Itu kemampuan. Iya. Termasuk apa? Kemampuan komunikasi yang baik. Kamu Mm-mm. kan ngirimin lamaran, itu kan
dengan sopan ya, ada surat lamarannya mungkin, ada body emailnya itu kan sopan. Nah, Iya. kemampuan komunikasi yang baik itu ditunjukkan tidak hanya pada saat kamu interview, bahkan dari awal, dari kamu follow up loker sampai nanti akhirnya kamu bekerja di sana. Mm-mm. Dari sisi apanya? Komunikatif dan proaktif. Jadi pada saat kamu sudah ngirimkan, misal ada HRD nih posting loker di beranda akun LinkedIn-nya, terus kamu kirim Mm-mm. lamaran ke sana sopan. Jangan Mm-mm. berhenti di situ. Kamu chat HRD-nya yang posting loker tadi. Selamat pagi Mm-mm. Bu, terima kasih atas info lokernya. Saya tertarik untuk melamar bekerja sebagai seorang titik-titik yang Ibu post di atas. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke alamat email tersebut. Semoga sudah diterima oleh Ibu dengan baik ya. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kemampuan saya, dipersilahkan untuk mereview akun LinkedIn saya ini. Terima kasih, sehat selalu. Hal-hal kayak begini tuh simple gitu. Kamu datang ngerjain psikotes gitu. Habis selesai psikotes, misal HRD-nya nge-WA kamu gitu. Pagi Bu Eca, berikut ada link psikotes online untuk dilaksanakan, maksimal Ibu bisa mengerjakan ini sampai dengan besok tanggal sekian jam sekian, misal gitu. Kamu kerjain tuh Mm-mm. linknya, bla 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 bla, selesai, tek, selesai, chat lagi WA-nya. Selamat siang Bu, saya Eca ya ingin konfirmasi bahwa saya sudah selesai mengerjakan semua soal psikotes yang Ibu berikan melalui link di atas. Dipersilahkan untuk bisa dicek dan apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan, saya standby 24 jam di WA ini. Terima kasih. Itu aja. Kamu habis datengin interview, pulang sampai rumah, belum nyampe rumah bisa masih di LRT, MRT, ke transportasi umum manapun gitu kan. Selamat siang Pak Aga, terima kasih sudah mengundang saya di interview pagi hari ini untuk mengisi posisi sebagai ini gitu. Semoga kemampuan yang saya miliki sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila Bapak masih membutuhkan informasi tambahan, dipersilahkan Pak bisa langsung menghubungi saya melalui nomor WhatsApp ini. Gitu. Saya menunggu kabar baiknya segera untuk bisa berkontribusi menjadi bagian dari tim Bapak. Udah gitu aja. Harus selalu Iya. begitu. Oh, kalau misalkan nih, habis selesai interview nih, Mm-mm. langsung dipotong nih obrolannya misalkan. Jadi belum belum sempat nanya ini follow up-nya kapan gitu kan. Kamu langsung menyampaikan boleh nggak? Misal boleh, misalkan aku tiba-tiba nih buru-buru nih Zoom misalkan ya. Baik Bu Eca, demikian proses interview pada kesempatan hari ini. Silahkan ditunggu ya Bu. Nanti saya akan kabari lagi. Nanti kalau kita hubungi maksimal 2 minggu lagi. Nanti kalau misalkan saya hubungi berarti Ibu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Namun kalau nggak ada kabar, mohon maaf berarti Ibu belum dapat bergabung di perusahaan kami. Ya, sampaikan aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih atas update informasinya. Baik, akan saya tunggu sampai dengan 2 minggu lagi. Mohon izin nanti saya follow up ya, Pak. Boleh ngomong aja gitu. Oke. Gitu. Walaupun sebenarnya dia udah bilang loh, kalau nanti lolos dihubungi, kalau nggak lolos nggak dihubungi. Kamu udah nungguin 2 minggu, udah nungguin 2 minggu nih, nggak ada yang ngabarin. Kalau kita berpacu pada omongannya dia, implikasinya adalah kesimpulannya berarti gue nggak lolos nih, benar nggak? Betul, ada Kak. ada kemungkinan itu betul. Tapi apakah di situ ada pernyataan kalau kamu nggak boleh follow up? Kan nggak ada. Nggak ada sih. Boleh Mm-mm. nggak tetap nanya? Boleh. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya ini yang 2 minggu yang lalu telah selesai menyelesaikan interview HR untuk mengisi posisi ini di PT ini. Mohon informasi Mm-mm. Pak bagaimana progres terkait dengan rekrutmen tersebut. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim. Mau dibales kayak nggak dibales kayak terserah. Dengan kesadaran apa aku memulai ngirim lamaran tuh dengan baik. Jadi sampai aku masih di proses rekrutmen itu aku juga harus menutupnya dengan baik. Walaupun nanti disampaikan bahwa misalkan selamat siang Bu, terima kasih sudah follow up dan terima kasih sudah mengikuti proses rekrutmen. Namun mohon maaf, Ibu belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Langsung kamu respon boleh nggak? Boleh. Mau respon ucapan terima kasih atau respon minta feedback sekalian? Boleh. Contoh respon ucapan terima kasih saja. Misalkan kamu ngeresponnya, selamat siang Bu Eca, terima kasih atas responnya. Wah sayang sekali saya belum dapat bergabung di perusahaan Anda. Semoga kita dapat bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Semoga Ibu sehat selalu ya. Mohon izin tetap save nomor Ibu. Kirim. Udah kayak gitu. Atau sambil Oke. diperpanjang lagi boleh nggak? Boleh. Misal itu em, semoga kita bisa bekerja sama pada kesempatan selanjutnya. Sebagai bahan evaluasi Bu gitu. Mohon izin feedback. Apakah Ibu ada
catatan tertentu agar saya dapat bisa melakukan peningkatan diri baik secara kemampuan di bidang ini maupun di kemampuan di proses rekrutmen agar nantinya ke depan pada saat saya ingin melamar kerja kembali di perusahaan ini di Mm-mm. posisi yang sama, saya merupakan kandidat terbaik yang dipilih oleh perusahaan Anda. Gitu aja ngomongnya. Oke. Kan banyak orang yang minta feedback secara umum. Seolah-olah minta Mm-mm. feedback dong, nanti biar ada perbaikan ke depan gitu. Ya itu perbaikan ke depan itu jawaban boleh. Tapi akan lebih mengena menurutku ya. Kalau kamu bilang, Mm-mm. mohon informasi Bu, apakah saya dapat diberikan feedback yang berkaitan dengan kemampuan yang saya miliki untuk menjadi seorang ini atau tahapan rekrutmen agar ke depan saya bisa melakukan perbaikan apabila saya nantinya ingin melamar kembali di perusahaan ini sebagai seorang ini. Biar lu milih gue gimana sih? Nah, gitu. Kan ini lebih mengena tuh. Kayak Iya benar. aku kasih feedback, lu ngelamar ke sini lagi, jangan gue kasih feedback, lu ngelamar kemana? Gitu. Itu lebih mengena sih secara psikologis sih menurutku. Gitu. Nah, nanti kalau udah ngirim kayak gitu, udah ngomong Mm-mm. ucapan terima kasih doang atau yang plus minta feedback, yang kamu lakukan apa selanjutnya? Kamu connect di akun LinkedIn-nya dia. Oh. Tiap kali dia aktif bikin postingan, kamu like. Dia posting loker, like, komen. Terima kasih Bu infonya, saya izin share ke teman yang lain ya. Atau dia sharing nggak soal loker, soal ilmu apa. Terima kasih Bu Mm-mm. informasinya, wah informatif sekali, gini, gini, gini. Kamu nongol mulu tiap kali dia bikin postingan nih, namamu tuh akan ada di sininya dia nih, gitu. Iya Lama-lama terus. kayak, ini Eca yang waktu itu ini nggak ya? Bisa juga nanti akhirnya apa? Kamu ditawarin kerjaan. Kamu di approach. Hanya karena kamu menjaga komunikasi yang baik. Banyak orang tuh lupa ngirimin CV pakai sistem ATS lah, dikirim lewat email lah, dikirim lewat job portal lah. Kan di balik email itu kan manusia gitu, paham nggak? Di Ya balik paham. sistem ATS, sistem balik itu manusia, sehingga kamu memperlakukan dokumen tuh seolah-olah kamu lagi ngomong sama orang. Nah, banyak orang kalau udah sibuk ngirim-ngirim kayak gitu, ngucapin terima kasih enggak, connect ke HR atau ke user atau ke perusahaannya juga enggak, berinteraksi lewat sosial media enggak, kayak gitu. Padahal Mm. orang-orang yang sudah berinteraksi kayak gitu akan ada kesempatan. Kasih tahu Cak, semua job seeker, semua orang Mm-mm. bisa dapat kesempatan kerja di perusahaan itu pakai dua cara. Cara pertama adalah dengan cara melamar, kamu ngirimin berkas lamaran, CV dan lain-lain. Yang nomor dua dengan cara ditawarin. Semua orang tuh Mm. bisa ngelakuin itu. Caranya seolah-olah kan melamar tuh aktif ya, ngirim. Iya. Ditawarin tuh pasif, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nongol. Enggak. Padahal melamar atau ditawarin itu sama-sama aktif. Dapat kerja, dapat kesempatan tes gara-gara melamar, artinya kamu aktif ngirim CV, aktif ngirim berkas lamaran. Mm-mm. Dapat dapat kesempatan buat ditawarin, itu artinya kamu ngirim konten. Bikin. Ngirim konten ini apa? Bikin postingan, berinteraksi sama orang, menjaga yang satunya ini jaga karena gini, Cak. Kamu ngirim Mm-mm. katakanlah 10 lamaran ke 10 perusahaan. Kan yang Iya. buka misal via email ya, ngirim 10 berkas lamaran ke 10 perusahaan via email. Kan yang buka email itu cuma HRD kan. Mm-mm. Bos-bosnya nggak buka email itu dong. Kamu ngirim email ke PTA, PTB gedung sebelah kan nggak mungkin buka email itu. Ya kan? Jadi kalau Iya. kamu ngirim 10 lamaran, yang buka cuma 10 orang perwakilan HRD dari 10 perusahaan itu. Artinya apa? Sempit, Cak. Dokumenmu Mm. sebagus itu dikirimkan ke 10 email yang buka cuma 10 orang. Tapi bayangkan kalau kamu ngirimnya nggak cuma ngirim 10 dokumen lamaran, tapi kamu ngirim 10 konten di posting di akun LinkedInmu. Itu yang lihat itu adalah ya warganet yang ada di LinkedIn. Di sana dominannya apa? Orang profesional, nggak ada alay di sana. Gitu. Isinya HRD, user owner, yang bisa ngelihat barangkali perusahaan yang lagi kamu incar. Tapi bisa Mm-mm. juga yang kamu yang lihat postinganmu adalah perusahaan yang kamu belum kenal, kamu belum tahu. Padahal kalau kamu tahu ya kamu pengen, dan mereka lagi nyari orang kayak kamu.
Kamu bikin berkas setengah mati pengen ngirim, pengen kerja jadi seorang customer service, kirim terus nggak banyak yang respon. Tiba-tiba di akun LinkedIn-mu kamu bikin konten rutin, kadang gambar, kadang artikel, kadang video yang menunjukkan kalau kamu tuh jago di komunikasi gitu, Mm-mm. jago terus gitu. Bahkan orang ngeliat kontenmu kayak, oh ini orang tuh cocok banget jadi CS ya gitu. Ada fotomu juga kayak gitu. Makin yakin nanti kontennya gitu. Mm. Lama-lama kamu akan di approach, begitu lihat, oh dia job seeker nih, DM tawarin. Itu sering banget terjadi Cak di teman-teman yang aku bimbing Cak gitu. Teman-teman yang dalam waktu sebulan bisa dapat puluhan interview itu caranya begitu. Jadi Mm. jangan pakai interview versi konvensional yang ngirim berkas tunggu, ngirim berkas tunggu gitu. Kamu harus aktif ngirim berkas sambil ngirim konten. Plus, yang sudah mengizinkan kamu di tengah proses rekrutmen, kamu ajak ngobrol gitu. Banyak banget Iya, Kak. edukasi-edukasi yang sering bilang bahwa apa sih ciri-ciri perusahaan yang niat ngerekrut kita gitu. Mm-mm. Jujur di sini aku pakai pandangan lain ya, dan aku ini pakai bener-bener subjektif dari sisi aku. Kan ada yang bilang kalau di interview tuh biasanya tuh interviewnya lama, terus orangnya kayak happy banget gitu moodnya, udah dikasih tahu tentang, oh nanti kalau keterima di sini kamu nanti segera gini ya, kamu ini belum tentu Cak. Mm. Ciri-ciri perusahaan, kamu diajak ngobrol lama, digali informasi panjang, belum tentu itu perusahaan ngerekrut kamu. Mungkin tertarik sama kamu iya, tapi ngerekrut kamu belum tentu. Ya ciri-ciri perusahaan yang niat dan ngerekrut kamu tuh ya kamu dikasih offering letter, kamu dikasih kontrak kerja, kamu Oh. dikasih kesempatan segera buat join. Itu satu-satunya ciri. Karena takutnya nanti kamu jadi overthinking. Loh, perusahaan, karena banyak orang gini, Cak. Ini kesalahan fatal ya. Di Mm. interview tuh udah kelihatan perusahaan tuh tertarik banget. Oh, dia tuh cocok banget sama aku, Kak. Usernya tuh seneng, happy sama aku, udah bikin pengandaian-pengandaian. Nanti kalau kamu kerja sama saya, nggak apa-apa ya, saya taruh di sana. Nanti kamu kalau dengan tim dengan saya, nggak apa-apa kan lembur-lembur. Nanti kalau misalkan benefitnya gini-gini, nggak apa-apa kan. Oh, dari udah kayak gitu. Dari interview kayak gitu, padahal kamu belum dapat offering, tanda tangan kontrak apalagi, akhirnya kamu memutuskan apa? Untuk berhenti apply-apply job. Dengan Mm. alasan, wah nanti kalau yang ini lolos, terus yang lain ada yang datang, nanti aku repot. Makanya aku berhenti apply job. Nah, banyak banget aku nemuin, Cak, dari fresh graduate sampai yang senior, dia tuh berhenti apply job gara-gara kata-kata indah HRD atau user. Padahal Mm. berkasnya tadi tuh belum ditandatangani, belum ditangani. Jangan Iya, gitu. Kak. Makanya di sini aku selalu bilang, oke lah kamu mau identifikasi ciri-ciri orang yang tertarik gimana, identifikasi orang yang niat ngerekrut kita tuh gimana. Tapi biar nggak capek, persimpel aja cara mikir gitu. Ciri-ciri Mm-mm. perusahaan yang niat rekrut aku ya buruan ngasih aku offering atau kontrak kerja. Kalau aku belum tanda tangan kontrak kerja ya berarti mau seindah apapun kata-kata mereka, mereka belum niat gitu. Dengan kesadaran tadi, aku bukan kandidat tunggal. Jangan-jangan yang dikasih kata-kata indah nggak cuma aku. Balik lagi ke awal, ya kan? Gitu. Iya. Ya udah. Jadi cara yang kamu lakukan apa? Persiapan yang terbaik, apply-apply sebanyak mungkin. Setelah itu forget it, skip, move on. Gitu. Cari Mm-mm. loker lain. Kamu harus bisa menjaga jumlah job application yang kamu kirim tadi ya, itu banyak. Teman-teman di grup loker yang ada kamunya tuh rata-rata per hari itu 20 sampai 30 rata-rata per day dan every day. Nggak peduli hari libur atau nggak pagi, siang, sore, malam. Kalau kamu apply job itu masih fluktuatif, tapi fluktuatifnya parah. Misalkan hari ini ngelamar 30, besok 5, besoknya libur ikutan libur, besoknya bad mood 1, besoknya 30, habis itu 2 gitu. Masih begini-begini mah ini kayak ini kayak lampuku begini nih apply job ini jangan nih ya. Iya, Kak. Jadi kalau bisa Oh, konsisten gitu. siap, Kak. Aku Mm-mm. aku pribadi waktu aku masih jadi fresh grade waktu itu aku bikin target gini, Cak. Tapi nanti ini formatnya, tapi angkanya silahkan diisi sendiri. Mm-mm. Setiap hari aku akan ngirim minimal titik-titik berkas lamaran. Mm-mm. Kalau belum mencapai sekian berkas, aku nggak tidur dulu. Coba challenge di rumah itu. Mm-mm. Ya itu janjimu sama dulu sendiri. Setiap hari aku bakal ngirim sekian titik-titik lamaran. Kalau belum sampai segitu, aku nggak tidur. Coba isi titik-titik itu dengan angka gitu. Iya. Itu caramu biar punya target.
pada saat kamu mentarget dirimu sendiri, kamu akan punya ide dan kemampuan yang mungkin gak bakalan muncul pada saat kamu ngalir gitu aja Iya, Kak. gitu. Kalau sekarang sih aku targetnya nggak tinggi-tinggi, nggak ya. Maksudnya dulu aku fresh grade itu paling tinggi itu 70 per day. Itu. Wow. Aku pernah 70 per day. Aku pernah 70 per day. Dan itu aku udah punya grup locker. Jadi waktu itu aku fresh graduate dan job seeker. Padahal aku Mm-mm. punya grup locker. Jadi setiap hari aku nyari locker buat aku sendiri. Plus aku share ke grup. Kurang nambah-nambah Mm-mm. pesaing apa tuh. Kalau waktu itu aku nggak punya grup locker, mungkin aku sehari bisa di atas 100 gitu. Mm-mm. Nah, setiap orang kan punya kesibukan masing-masing. Nah, kamu coba Mm-mm. diukur. Kalau kamu sehari cuma ngirim 10 ya kebangetan, Cak. Iya, Kak. Logika bodohnya gini. Sumber loker itu kan ada banyak. Kamu harus punya banyak sumber loker loh. Dan kamu juga harus punya banyak profesi impian. Kalau sumber Mm-mm. lokermu dikit dan yang kamu pengen dikit, itu yang bisa kamu lamar cuma dikit Gitu. gitu. Sumber loker tuh mana? Misalnya dari grup WA aku nih, kamu kan ada di situ. Ada akun Mm-mm. LinkedIn, ada website Mm-mm. perusahaan, mungkin ada Jobstreet, mungkin ada Glints gitu. 5. Masing-masing Mm-mm. dua, 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 dua udah 10. Mm-mm. Empat, 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 empat udah 20. Gampang sebenarnya. Jadi biar bisa sehari apply banyak tuh bisa gampang karena sumber lokermu banyak Oke. gitu. Gitu. Nah, ini harus dimainin nih gitu. Jadi jangan Mm-mm. cuma ngincar perusahaan-perusahaan BUMN yang namanya gede-gede atau perusahaan top 10, top 20, top 50. Jangan cuma gitu. Yakin di luar sana ada perusahaan-perusahaan yang mungkin namanya kamu nggak kenal, tapi lagi butuh orang kayak kamu dan mereka bisa ngasih benefit yang sesuai yang kamu pengen bahkan ngelampauin itu gitu. Nah, Mm-mm. masalahnya untuk menemukan locker yang tepat itu tidak harus langsung ketemu lokernya. Kadang kamu harus nemu perusahaannya dulu, tahu ada perusahaan itu. Dari perusahaan itu Mm-mm. kamu tahu websitenya, habis itu kamu dapat info locker dari websitenya, mungkin. Jadi info locker tuh bisa kamu peroleh itu nggak langsung ya, gitu. Mm-mm. Ada yang kamu harus PDKT, jadi networking dulu sama orang. Dari orang Mm-mm. itu akhirnya kamu dapat info locker. Bisa, gitu. Jadi semua cara itu dilakukan gitu. Jadi Oke, balik Kak. lagi kesimpulannya ya yang tadi kau sampaikan gitu. Ciri-ciri perusahaan niat pengen ngerekrut kamu adalah segera ngasih kamu kontrak kerja Mm. dan yang harus kamu lakukan di situ adalah berkomunikasi dengan baik secara profesional plus proaktif sejak kamu ngirim lamaran sampai dengan nanti kamu tahu hasilnya. Baik itu hasil yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi kamu. Dah. Oke, Ya, kesimpulannya gitu ya. ya, Oke, mungkin ada yuk. pertanyaan lain boleh lanjut. Eh, saat ini itu dulu aja sih, Kak. Itu dulu aja. Oke, kalau Itu udah dulu berarti aja. sementara itu dulu ya. Oke.